Salam sehat, salam interaksi buat semua teman-teman di mana saja berada. Ada YG sudah lapor pajak tahunan KA? Tak terasa kita sudah memasuki akhir triwulan pertama tahun 2025. Artinya, batas pelaporan surat pemberitahuan, SPT, tahunan untuk tahun pajak 2024 semakin dekat. Batas pelaporan SPT tahunan orang pribadi, OP, adalah tanggal 31 Maret, sedangkan batas pelaporan SPT tahunan badan adalah tanggal 30 April tiap tahunnya. Apabila wajib pajak tidak atau terlambat melaporkan SPT tahunan, wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan denda sebesar Rp1 juta untuk wajib pajak badan. Denda tersebut akan ditagihkan melalui surat tagihan pajak, STP, yang akan diterbitkan kantor pajak. Jika wajib pajak tidak melunasi denda keterlambatan atas STP tersebut dan memutuskan untuk tidak melaporkan SPT tahunan, maka wajib pajak dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Meskipun kewajiban lapor SPT tahunan sudah menjadi rutinitas setiap tahun, masih banyak ditemui narasi yang beredar di masyarakat yang berisi keluhan atas kewajiban ini. Mengapa wajib pajak masih harus lapor SPT tahunan? Wajib pajak sudah bayar pajak, mengapa masih harus dibebani dengan urusan administrasi pelaporan SPT tahunan? Mengapa tidak langsung ditetapkan saja oleh Fiskus? Mari kita bahas alasan filosofis yang mendasari kewajiban pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak. Secara yuridis, kewajiban lapor SPT tahunan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU KUP, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP. Pasal 3 Ayat 3 menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan wajib menyampaikan SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan. Kewajiban melaporkan SPT tahunan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk memastikan setiap wajib pajak menjalankan perannya dalam sistem perpajakan yang berbasis Self-Assessment System. Apa itu Self-Assessment System, SAS? Pada hakikatnya, SAS adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam SAS, wajib pajak dianggap sebagai entitas yang mandiri, cakap, cerdas, cermat, dan memiliki literasi pajak yang tinggi. Mengingat kembali pernyataan Bapak Proklamator kita, Bung Hatta, bahwa kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa diatasi dengan pengalaman, tetapi jika tidak jujur, habislah sudah segalanya. SAS merupakan cermin kejujuran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan melapor SPT tahunan secara benar, kita menjaga nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Mari lapor SPT tepat waktu karena jujur itu hebat. Memasuki revolusi industri 5.0 yang berfokus pada otomatisasi, digitalisasi, Internet of Things, IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan, AI, dengan pendekatan yang lebih berpusat pada manusia, human-centric, DJP sudah menyediakan kanal pelaporan tanpa batas secara online dan mandiri melalui kanal yang tersedia. Apabila ada kesulitan dalam pelaporan SPT tahunan, jangan ragu untuk menggunakan layanan kering pajak di 1500200 atau datang langsung ke kantor pajak. Untuk penjelasan tadi, teman-teman dapat membaca atau menemukannya pada portal pajak Go.id. Nah, sekarang kita akan masuk pada penjelasan singkat mengenai cara melapor SPT pajak tahunan bagi wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2024. Berikut ini saya akan coba menjelaskan sedikit cara melaporkan SPT pajak tahunan untuk tahun 2024 secara online melalui DJP Online. Sebelum kita mulai, ada daftar pembahasan, hanya ada 2 pokok yang akan kita bahas saat ini, yaitu persiapan awal dan langkah-langkah pelaporan, kemudian di akhir ada catatan penting yang harus teman-teman wajib pajak perhatikan. Berikut adalah penjelasannya. Persiapan awal. EFIN, Electronic Filing Identification Number, pastikan Anda memiliki EFIN. Jika belum, Anda dapat mengajukannya di kantor pelayanan pajak, KPP, terdekat. Dokumen pendukung, siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti bukti potong pajak, daftar penghasilan, dan daftar harta. Langkah-langkah pelaporan. 1. Akses DJP Online. Buka situs web DJP Online, Job Online Pajak Go.id, melalui peramban internet Anda. 2. Login. Masukkan nomor pokok wajib pajak, NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, CAPTCHA, Anda. Klik selanjutnya. 3. Pilih menu e-filing.
Setelah berhasil login, pilih menu Lapor, lalu klik layanan e-filing. 4. Buat SPT. Klik tombol Buat SPT. Ikuti panduan yang diberikan. Jawab beberapa pertanyaan untuk menentukan formulir SPT yang sesuai dengan kondisi Anda. 5. Isi formulir SPT. Isi data penghasilan, harta, dan informasi lainnya dengan benar dan lengkap. Pastikan semua data yang diinput sudah sesuai dengan dokumen yang dimiliki. 6. Kirim SPT. Setelah semua data terisi, periksa kembali kebenarannya. Klik tombol Kirim SPT. Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik, BPE, sebagai tanda bukti pelaporan SPT. 7. Simpan BPE. Simpan BPE tersebut sebagai bukti pelaporan Anda. Catatan penting. Pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi memiliki batas waktu hingga 31 Maret setiap tahunnya. Pelaporan SPT tahun 2024 masih menggunakan sistem yang lama, melalui laman Job Online Pajak Go ID. Pastikan Anda memahami formulir SPT yang sesuai dengan kondisi Anda. Yang terakhir, karena saya berada di Nabire, Provinsi Papua Tengah, sekedar informasi tambahan, untuk teman-teman wajib pajak yang ada di Kota Nabire dan sekitarnya jika mengalami kendala dalam melaporkan SPT pajak secara online, dapat langsung ke kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi pajak, KPKP, Nabire. Dengan alamat Jalan Surojo Tanjo, Nabire, samping warung bakso yang terkenal di Santero Nabire. Semoga informasi ini bisa membantu.